sering melihat makhluk halus yang tidak cuma satu tapi sangat banyak. Dan seramnya lagi, yang melihat hantu-hantu itu tidak cuma Genta, si penulis cerita, tapi hampir semua orang yang ada di dalam rumah itu. Kisah ini sendiri telah hadir sejak 2016 lalu di rumah daerah Jalan Magelang, Yogyakarta. Cerita ini ditulis Bonaventura Genta berdasarkan pengalamannya langsung saat bekerja di sana. Dari luar, rumah ini terlihat seperti rumah biasa, namun mungkin para penghuninya dulu bisa merasakan betapa hangatnya aura negatif dan atmosfer yang mencekam ketika malam tiba. Misteri ini pun ada mistisnya di dalamnya. Jadi dalam pembahasan misteri ini mengandung unsur mistis juga. Nah, daripada kalian penasaran, yuk kita kepoin aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Ya, balik lagi di channel Satverse. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali mengupas seputar dunia misteri dan dunia mistis. Oke, dalam kesempatan kali ini guys, kita akan mengupas seputar dunia misteri. Oke, sebelum kita lanjut ke tayangan, sebelum kita lanjut ke pembahasan dan topik, alangkah baiknya kalian subscribe dulu. Bagi kalian yang belum subscribe, ada klik tombol merah di bawah sini. Ayo dong guys, subscribe buruan. Saya beri waktu 3 detik. 3, 2, 1. Kalian luar biasa, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa like juga ya, agar Kang Satria terus semangat memberikan info-info terupdate seputar dunia mistis dan misteri. Oke, kita lanjut ke topik. Nah, jadi dalam kesempatan yang luar biasa ini, channel Satverse telah menyeleksi beberapa kisah misteri ya. Jadi dalam kesempatan kali ini kita menguak seputar dunia misteri, karena kemarin-kemarin sudah dunia mistis, sekarang dunia misteri. Nah, namun dunia misteri ini ya, misteri ini pun ada mistisnya di dalamnya. Jadi dalam pembahasan misteri ini mengandung unsur mistis juga. Nah, daripada kalian penasaran, yuk kita kepoin aja langsung. Ini dia rangkumannya. Tidak lain dan tidak bukan, semua kami rangkum secara lengkap hanya di channel Satverse. Penampakan rumah keluarga tak kasat mata di Yogyakarta. Cerita yang katanya asli dan tidak direkayasa oleh sang penulisnya itu berhasil membuat takut para pembacanya. Dan sebelum saya membagikan kisah tentang legenda rumah keluarga tak kasat mata di Yogyakarta, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe agar channel Satverse terus berkembang dan memberikan tayangan-tayangan yang menarik, bermanfaat, dan menghibur. Saksikan tayangan ini hingga akhir. Bagaimana tidak, orang-orang yang ada di rumah yang digambarkan dalam kisah nyata itu sering melihat makhluk halus yang tidak cuma satu tapi sangat banyak. Dan seramnya lagi, yang melihat hantu-hantu itu tidak cuma Genta, si penulis cerita, tapi hampir semua orang yang ada di dalam rumah itu. Kisah ini sendiri telah hadir sejak 2016 lalu di rumah daerah Jalan Magelang, Yogyakarta.
Cerita ini ditulis Bonaventura Genta berdasarkan pengalamannya langsung saat bekerja di sana. Dari luar, rumah ini terlihat seperti rumah biasa, namun mungkin para penghuninya dulu bisa merasakan betapa hangatnya aura negatif dan atmosfer yang mencekam ketika malam tiba. Diduga gudang tersebut menjadi tempat tinggalnya raja hantu rumah mewah itu. Salah satu netizen yang sempat membaca postingan berjudul Diari Misteri Keluarga Tak Kasat Mata itu juga mengaku merinding karenanya. Sebenarnya masih penasaran sama cerita keluarga tak kasat mata yang lagi populer itu, tapi baru sampai part 3 sudah merinding duluan, kata salah satu akun pengguna Facebook. Untuk menjawab rasa penasaran netizen, seorang pengguna Facebook melakukan investigasi di rumah horor itu. Ia menyarankan agar netizen tak perlu terlalu penasaran dengan rumah tersebut karena energinya negatifnya sangat aktif. Berdasarkan hasil investigasi pengguna Facebook, diduga pemilik rumah itu bekerja sama dengan jin untuk cepat menjadi kaya. Keluarga yang memiliki 5 orang anak itu awalnya hidup dalam himpitan ekonomi. Setelah mencari dukun dan bersekutu dengan jin, keluarga itu pun akhirnya mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Mereka membangun rumah mewah di sekitar Jalan Magelang dan pohon gayam yang berada di sana ditebang. Menurut penuturan sejumlah orang, pohon gayam menjadi tempat bersemayamnya para jin. Dalam postingannya 10 April lalu mengungkapkan, jin yang bersekutu dengan pemilik rumah adalah jin jahat yang memiliki kekuatan cukup besar. Konon jin itu berusia 3000 tahun dan memiliki 3 tanduk. Pemilik rumah memiliki tempat khusus untuk berkomunikasi dengan jin di belakang rumah dan sosok-sosok lain yang pernah mereka lihat di dalam rumah keluarga tak kasat mata. Itulah kisah legenda dan sejarah tentang rumah keluarga tak kasat mata di Yogyakarta dan beragam video horor melegenda lainnya yang terkenal keangkerannya hingga saat ini. Terima kasih telah menyaksikan, nantikan kami di episode selanjutnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kalian sudah menyaksikan sendiri. Wow, saya tidak menyangka ya, ternyata masih ada juga kisah yang cukup langka di Indonesia ya, karena itu adalah kisah keluarga. Konon itu adalah kisah misteri keluarga tak kasat mata yang berada di Jogja. Nah, sangat menarik karena kisah itu sudah menjadi legenda ya, sudah menjadi urban legend juga, dan sering-sering dibicarakan dan menjadi buah bibir di kalangan warga di sana. Dan secara tidak langsung juga kejadian-kejadian mistis atau kejadian-kejadian goib yang terjadi di sekitar kita ya, maupun di sekitar rumah, sekitar daerah, hutan, atau intinya sekitar kita, itu tidak lepas selalu dari keimanan. Nah, intinya kalau kita membahas seputar kegaiban, itu tidak pernah terlepas dari keimanan, karena sesuatu yang gaib itu ya, itu tidak kasat mata. Dan kegaiban-kegaiban itu hanya bisa dilihat, hanya bisa dirasakan dengan kebersihan hati dan batin. Nah, makanya itu saya bilang tidak pernah terlepas dari keimanan. Bila mana kita punya iman bagus, keimanan kita bagus dan selalu terjaga, insya Allah kita bisa menembus alam gaib. Kita bisa melihat kegaiban-kegaiban dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini mungkin sekian aja ya videonya guys. Insya Allah kita akan bertemu di next episode. Nah, bagi kalian yang nggak ingin ketinggalan informasi berikutnya atau konten-konten selanjutnya, ayo kalian langganan aja, kalian langsung tekan aja tombol subscribe yang ada di bawah. Jika sudah, terima kasih, dan jangan lupa juga like video ini. Mohon maaf ya bila videonya ada kekurangan atau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Mungkin sekian aja dalam video kali ini. Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya dilancarkan, amin ya Allah. Oke guys, sekian aja videonya. Saya undur diri, sampai bertemu di next episode. Salam pecinta mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.